Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Susan Dewanti dari 12 IPS 1 ingin menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Jadi, manusia memang memiliki kekhilafan dalam setiap langkah, perbuatan maupun sifat dan tindak tanduk yang dijalaninya. Karena manusia juga mempunyai fitrah yang memiliki kekhilafan. Suatu perbuatan yang dilakukan manusia apabila keluar dari jalur yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan dosa. Perbuatan dosa sering dilakukan oleh manusia, karena manusia sering tidak menyadari akan perbuatan yang dilakukannya, karena manusia lebih sering mengikuti hawa nafsunya dengan tidak memikirkan akibat buruk dan apa yang dilakukannya. Sekalipun manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, namun karena sifatnya yang lemah, manusia tidak pernah lepas dari perilaku tercela dan dosa, kecuali orang-orang yang selalu beriman dan senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segeralah melakukan taubat karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersedia memberi ampunan setiap waktu dan menerima taubat setiap saat. Yang pertama ada nifak, yang artinya bermuka dua, berasal dari kata nafiko. Secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin, sedangkan secara terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan orang, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Misal kayak orang yang memiliki sifat itu berarti orang munafik. Ia memperkenalkan dirinya seorang muslim dan mengaku beriman, tetapi secara batin ia adalah seorang kafir, tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkannya. Selanjutnya ada macam-macam nifak, yaitu nifak amali atau perbuatan. Rasulullah SAW bersabda ada 3 tanda orang munafik: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Yang kedua ada nifak i'tiqadi, yaitu nifak yang pada taraf besar. Quran surat An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang munafik ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Selanjutnya ada tanda-tanda pelaku nifak. Orang yang memiliki sifat nifak disebut dengan munafik. Ciri-ciri orang munafik yaitu bila berkata dusta, bila berjanji mengingkari, bila dipercaya mengkhianati, dan bila berseteru berbuat fajir. Adapun nilai negatif perilaku nifak yaitu berbohong, malas beribadah, mencela orang beriman, menganggap selain Allah ada penolong dan pemberi kemuliaan, mengaku sebagai pelaku kebenaran, bermanis lidah, pelaku berbuat jelek. Adapun juga untuk menghindari perilaku nifak yaitu bersikap jujur, bersikap amanah, meneguhkan perjanjian, mengembangkan rasa tanggung jawab. Berikutnya ada akibat buruk sifat nifak. Akibat buruk ini adalah salah satu perbuatan dosa. Perbuatan nifak akan mendatangkan kemudaratan bagi pelaku nifak itu sendiri maupun bagi orang lain. Yang pertama, dan bagi diri sendiri, sehingga dapat merusak nama baiknya sendiri. Lunturnya kepercayaan dari orang lain, tidak disukai dalam pergaulan, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki, dan mendapatkan balasan yang amat pedih di kelak akhirat. Yang kedua, bagi orang lain, yaitu menyebabkan kekecewaan hati, menimbulkan fitnah karena ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitar. Yang kedua, ada keras hati. Secara bahasa, keras hati artinya padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah. Keras hati juga berarti tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakan tercapai. Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap berbagai hal yang berada di luar keinginan ataupun harapan. Oleh karena itu, sebisa mungkin seorang muslim memperhatikan kondisi hatinya setiap saat. Jangan sampai menjadi hati yang keras atau mulai mengeras sehingga nantinya akan menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Adapun contoh keras hati yaitu menjauhi kebenaran, mendekati kebatilan, menyukai keburukan, mencintai kejahatan, tidak toleransi, menolak kekurangan, mengabaikan tanda-tanda yang dilihat dan dimengerti, bersikukuh melanjutkan langkah meski tahu langkah itu salah. Adapun cara menghindari keras hati yaitu beriman kepada Allah, mentauhidnya, taat kepada Rasul, meninggalkan perbuatan dosa, banyak mengingat Allah, banyak bertaubat, menanamkan perasaan takwa, merenungi maksud ayat-ayat Al-Quran, selalu bermusyawarah, bergantung kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu ada godop. Lafal godop adalah lafal bahasa Arab, secara harfiah berarti marah atau pemarah. Marah dalam pengertian godop bersifat negatif atau buruk. Godop adalah marah yaitu merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu.
Perilaku marah pada diri manusia merupakan salah satu fitrah yang muncul pada saat kebutuhan dan motif mereka terhambat untuk dipenuhi. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya marah itu bara api yang dapat membakar lambung anak Adam. Ingatlah bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang melambatkan, menahan amarah dan mempercepat keridhaan, dan sejelek-jeleknya orang adalah orang yang mempercepat amarah dan melambatkan ridho. Selanjutnya ada nilai negatif perilaku godok, yaitu menemui banyak kesulitan hingga penyesalan. Sikap marah timbul karena hati yang tidak tentram. Yang kedua, tidak mendapat keuntungan melainkan mendapat kerugian. Orang mukmin yang marah tidak akan mendapat keuntungan apapun di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menerima murka dan laknat Allah. Disebut dalam sebuah ayat, Allah akan memberikan balasan neraka kepada mukmin yang terjebak dalam amarahnya. Berikutnya, ada pun cara menghindari perilaku godok, yaitu meredam rasa amarah dengan cara menahan diri, beristighfar, membaca ta'awuz, dengan cara berwudu, dengan cara mengubah posisi, dengan cara berdiam diri, dan memberinya maaf. Jadi, kesimpulannya ialah menghindari perilaku tercela adalah penting untuk menjaga integritas pribadi dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Berikut adalah beberapa tips untuk menghindari perilaku tercela, yaitu 1. Dengan menjaga kesadaran diri, 2. Berpikir sebelum berbicara, yang ketiga hindari ujaran sumpah, yang keempat jaga keseimbangan emosi, yang kelima tunjukkan empati, yang keenam bersikap positif, dan yang ketujuh ambil tanggung jawab. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi menghindari akhlak tercela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.